Video kali ini kita akan mendengarkan hikmah belajar daring di masa pandemi. Pandemi ini adalah ujian bagi kita semua. Mau menghindar itu bukan solusi. Mau mengeluh itu tidak memberi perubahan. Satu-satunya cara menghadapi masa pandemi ini dengan kebutuhan orang yang berbeda-beda adalah mensyukurinya dengan cara menyesuaikan diri dengan baik di masa new normal. Bagaimana caranya? Nah, keadaan saat ini adalah hadiah dari Allah agar kita lebih memanfaatkan waktu dengan baik, lebih peduli dengan kesehatan, dan mencari solusi bersama dengan bijak. Nah, pandemi ini memang ada yang merespon positif, bahkan negatif. Begitupun dampaknya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Daripada kakak adik selalu mengeluh, bahkan bosan di rumah, BKN Friend akan memberikan informasi hikmah belajar di masa pandemi bagi siswa. Nah, kakak adik sudah siap memaksimalkan belajar di rumah? BKN Friend yakin setelah mendengar video ini, kakak adik akan semakin semangat dan banyak berubah dengan memanfaatkan waktu di masa pandemi ini dengan baik. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi. Belajar dalam jaringan ini mengharuskan siswa maupun guru melek teknologi. Guru dituntut untuk selalu mencari informasi mengenai aplikasi yang sekarang sedang marak digunakan dalam pembelajaran. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah familiar, diantaranya Google Form, Quizzes, Google Classroom, Quiz Creator, dan masih banyak lainnya. Para siswa juga diharapkan lebih kreatif dan mandiri berkaitan dengan pembelajaran daring yang dilakukan guru secara bervariasi. Diharapkan dapat membantu siswa memperoleh wawasan baru tentang bagaimana cara pemanfaatan ilmu dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian siswa. Karena terbatas oleh waktu dan jarak, sehingga ruang gerak untuk berkomunikasi dengan guru menjadi lebih terbatas. Saat ini, smartphone benar-benar menjadi wadah yang penting untuk terus menggali berbagai informasi, tentunya didukung dengan data kota. Hampir semua informasi yang diperlukan terdapat di dalam situs pencarian Google. Misalnya Ruang Guru, Zenius, YouTube, dan lain sebagainya. Selain menggunakan smartphone, siswa juga dapat mencari informasi melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Misal, orang tua, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mampu mengatur waktu lebih baik. Keadaan stay at home ini menuntut kita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Dengan banyaknya waktu luang yang ada sekarang, semestinya kita jadikan sebagai kesempatan untuk meraih target, agar waktu tidak terbuang sia-sia. Adapun beberapa tips yang bisa dilakukan, ada 3. Pertama, membuat rencana kegiatan atau agenda kegiatan. Yang kedua, prioritaskan kegiatan yang utama. Dan yang ketiga, memperbanyak ibadah. Yang keempat, yaitu kreatif dalam kegiatan di rumah. Bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas justru bisa membuat mereka lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental bisa tetap terjaga. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Misal, belajar membuat kreativitas dengan memanfaatkan sampah. Memasak yang akan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Atau belajar menata bunga. Atau bisa juga mendengarkan musik, bahkan membuat lagu. Nah, bagi kakak adik, semangat untuk mencari ide kreatif di rumah. Yang kelima yaitu quality time with family.
Waktu adalah hal berharga yang bisa diberikan pada orang terdekat seperti keluarga. Ini sudah tak terbantahkan. Selama ini mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan full day school, sehingga lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Di masa pandemi ini banyak hal yang bisa dilakukan bersama anggota keluarga. Belajar, memasak, bercocok tanam, nonton bersama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Pandemi ini mengajarkan kita untuk peduli dengan kesehatan diri, menjaga diri, bahkan kita harus mengingatkan keluarga untuk terus menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini mengharuskan semua harus saling support agar semangat peduli kesehatan tidak kendor. Menjaga kesehatan di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan mematuhi protokoler kesehatan, menggunakan tisu jika setelah menyentuh barang-barang, social distancing, menggunakan masker, stay at home, dan tetap tenang, bahkan jangan panik, mencuci tangan, isolasi diri, dan menjaga diri dengan baik. Nah, hikmah belajar daring. Audio Jungle. Audio Jungle.